Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal ibadah wa nahana 'anil fisqi wal ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, para alim, para sesepuh, bapak-bapak, sedaya jamaah, saha ibu ingkang kawula hormati lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita beserta taufik, hidayah, inayah yang sama-sama bisa kita rasakan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan membuat majelis seperti ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah ini dan ke depan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain yang lebih banyak, yang lebih berkah insyaallah. Kita yakin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya jika kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain yang datang untuk kehidupan kita insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang diutus di tengah-tengah kehidupan kita untuk menjadi suri teladan contoh kebaikan dalam hidup. Mudah-mudahan dengan meneladani kehidupan beliau kita diberikan Allah keselamatan dunia dan akhirat, dan nanti pada saatnya di akhirat nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah akan memasuki hadis Arba'in An-Nawawi pada nomor hadis ke-9 ya. Pada pertemuan yang lalu sudah agak lama ya, sudah terlewati beberapa pekan diisi oleh Ustadz Muna. Pada waktu itu kita terakhir membahas tentang hadis ke-8. Sekarang kita langsung saja masuk ke hadis yang ke-9. Kalau di kitab yang kita pegang ini ada di halaman 17. Laras nggih Pak ya? Halaman 17, hadis ke-9. Di situ diberikan tema menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Allah wasakan din. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr, yakni Abdurrahman bin Sakhr, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, sami'tu, saya mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa-apa atau apa saja yang aku larang untukmu atau untuk kalian, anhu dari larangan itu, fajtanibuhu maka jauhilah larangan itu, atau apa-apa yang dilarang itu jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan untukmu atau untuk kalian, maka kerjakan semampu kalian, mastata'tum. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim, sesungguhnya yang membinasakan atau menghancurkan atau merusak umat sebelum kalian atau orang-orang sebelum kalian adalah kasratu masailihim, karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka atau suloyo kepada nabi-nabinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti statusnya hadis ini adalah status yang sangat kuat atau muttafaq alaih, disepakati oleh keduanya hadis ini, atau syaikhon, dua orang syekh dalam hadis. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di kitab yang kita pegang ini temanya menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Kemudian kalau di sarah yang saya pegang ini, Al-Wafi ini, judulnya hadis ke-9 ini adalah mengambil yang mudah dan meninggalkan yang susah, taat dan tidak membantah merupakan jalan keselamatan. Sebagian para pensyarah menganggap hadis ini adalah hadis yang sangat azim, hadisun azim, hadis yang sangat mulia sekali. Mari kita syarah sedikit demi sedikit agar kita mendapatkan keberkahan ilmunya. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-9 ini dibawa oleh seorang sahabat yang istimewa. Sahabat ini sudah kita kenal bersama, di hadis yang lalu juga sudah meriwayatkan, yakni sahabat Abu Hurairah. Ini sahabat yang terkenal. Nama julukannya itu diberikan oleh Rasulullah dan lebih terkenal daripada nama aslinya. Dan itu juga kadang-kadang berlaku di tempat kita. Nama apa itu? Nama paraban atau apa itu? Itu kadang-kadang lebih terkenal daripada nama sebenarnya. Kita mencari nama seseorang, disebutkan nama aslinya malah tidak kenal, tapi kalau disebutkan nama julukannya malah kenal. Begitu juga dengan Abu Hurairah ini. Beliau disebutkan di sini lengkap, ada nama julukannya, kemudian ada nama aslinya yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu Abdurrahman atau Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman, nama aslinya Abu Hurairah itu Abdurrahman. Setelah beliau masuk Islam. Kalau sebelum masuk Islam atau masa jahiliyah, itu namanya adalah Abdus Syamsi, hambanya matahari. Nah, ketika bertemu dengan Rasulullah, namamu kok Abdus Syamsi, kok hambanya matahari? Memang matahari Tuhan, apa kok jadi hamba matahari? Lalu ganti jenengmu dengan Abdus Syams, Abdurrahman, hamba dari yang maha penyayang. Akhirnya setelah masuk Islam, beliau berganti nama yang diberikan oleh Nabi langsung, yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Beliau ini adalah sahabat yang berjumpa dengan Nabi sangat singkat, tetapi keberkahan perjumpaan dengan Nabi luar biasa. Ada datanya, Bapak dan Ibu. Data Abu Hurairah itu, beliau walaupun berjumpa dengan Nabi itu hanya 3 tahun, karena beliau masuk Islam itu tahun ke-7 Hijrah. Nabi sudah 7 tahun di Madinah. Kemudian tahun ke-10 mau menjelang ke-11 kan beliau meninggal dunia.
tahun ke-7 Hijriah ini baru masuk Islam. Lalu kemudian menangi bersama Nabi itu hanya 3 tahun. Namun karena istimewanya itulah ya, beliau itu menjadi periwayat hadis yang terbanyak. Nah, tercatat di dalam Ulumul Hadis, beliau itu meriwayatkan hadis jumlahnya 5.374. 5.374. Masya Allah. Ini betul-betul seorang sahabat yang istimewa dan sangat beruntung karena beliau dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai banyak yang mencurigai apa benar itu hadis dari Nabi. Masa Abu Hurairah hanya 3 tahun sudah meriwayatkan sekian banyak 5.374. Beliau pun mengatakan pada para sahabat yang lain, saya itu bersama dengan Rasulullah terus-menerus siang dan malam. Di mana Rasulullah itu ada, saya bersama dengan beliau. Dan saya cukupkan hari-hari saya itu yang penting sudah bisa makan, selebihnya bersama dengan Rasulullah. Makanya menjadi kayak apa ya, kameranya Rasulullah itu. Kemana-mana beliau yang meliput istilahnya wartawan pribadinya. Sehingga hadisnya banyak sekali direkam oleh beliau. Beliau ini berasal dari Yaman. Ya. Beliau usianya sampai 78 tahun. Sampai dengan 78 tahun, meninggal pada tahun ke-57 Hijrah. Jadi menangi Abu Bakar, menangi Umar ibnu Khattab, dan menangi kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, kemudian nama Abu Hurairah itu dijuluki oleh Nabi dikarenakan ketika Rasulullah berjumpa dengan beliau sering-seringnya membawa kucing di dalam baju tangannya kayak gini, kucing kecil. Nah, kemudian dijuluki Abu Hurairah. Nama itu lebih terkenal daripada nama aslinya. Di dalam banyak atsar para sahabat sepeninggal Rasulullah, Abu Hurairah ini menjadi seorang yang banyak hidupnya diisi dengan istighfar kepada Allah, beristighfar. Annahu kana yastaghfirullah wa yatubu ilaihi kulla yaumin isnai asyara alfa marrah. Dalam asar disebutkan sesungguhnya ada siapa Abu Hurairah itu setiap hari itu dia beristighfar kepada Allah dan bertaubat atas dosa-dosanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih itu dalam sehari itu 12.000 kali. 12.000 kali ya. Kita itu kadang-kadang 100 itu sudah kayak kesusu arep apa gitu ya. Habis subuh yang hening tenang itu kadang dihitung 100. Nah, kita kadang-kadang sudah kayak kebanyakan. Tapi kalau Abu Hurairah Masya Allah 12.000 kali. Ya memang beliau bisa bersama dengan Rasulullah menghabiskan waktu-waktunya untuk zikir karena beliau ketika bersama dengan Rasulullah saat itu termasuk sahabat yang tunawisma. Tunawisma itu tidak punya tempat tinggal, sehingga beliau hari-harinya itu berada di sekeliling masjid Ahlus Suffah, sekeliling Masjid Nabawi Ahlus Suffah, sehingga setiap saat ada Nabi beliau bisa jumpa, saat ada Nabi beliau bisa jumpa gitu. Dan termasuk dekat dengan Rasulullah, mendapatkan banyak doa dari Rasulullah. Nah, doanya diantaranya adalah ketika beliau sulit untuk menghafalkan sesuatu, lalu didoakan Rasulullah dan mujarab, akhirnya beliau bisa merekam sabda-sabda Rasulullah. Di antara karomah beliau yang terakhir mengisahkan tentang perawi hadis, beliau punya karomah dan karomah ini juga dianggap sebagai mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu banyak yang mempunyai kemuliaan-kemuliaan yang berbeda dengan orang lain karena dia dekat dengan Allah, mendapatkan keberkahan bersama Nabi, dan karomah beliau itu bersamaan dengan mukjizatnya Nabi, yaitu Abu Hurairah ini suatu ketika pernah membawa tempat wadah kurma, tempat kurma, apa namanya itu ya, wadah kurma yang isinya kira-kira kalau dipenuhi itu ada 20 biji kurma. Ya agak besar itu, 20 biji kurma. Lalu ya seperti kebiasaan Abu Hurairah, orangnya kan tawadhu sekali. Jadi ada apa-apa itu minta keberkahan dari Rasulullah, minta doa dari Rasulullah. Ya.
Udeng-udengnya saja diminta doa Rasulullah. Kadang-kadang beliau mendoakan, Rasulullah suruh ngamini. Ya, ini satu ketika beliau itu ingin mendapatkan keberkahan, kemukjizatan Rasulullah itu membawa tempat kurmanya yang isinya 20 biji penuh itu di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong engkau doakan supaya tempat kurma saya ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mendoakan dan memberi syarat kurma wadah kurma ini akan berkah untukmu selama tempatnya tidak terbalik, tempat kurmanya ini tidak kebalik, selama masih terjaga ya sesuai tempatnya, ini enggak akan hilang keberkahannya. Tapi kalau sudah terbalik karena kejadian tertentu, ya sudah hilang itu mukjizatnya Rasulullah. Nah, akhirnya betul sepeninggal Nabi, baik ketika beliau masih hidup maupun sepeninggal Nabi, setiap hari itu kan dia makan hanya beberapa biji kurma. Selama itu beliau tidak pernah mengisi kurma itu. Jadi selama hidup bersama Nabi, kemudian sepeninggal Nabi, sampai dalam sejarah itu dihitung sampai 24 tahun, Pak. Sampai 24 tahun itu kurma itu kalau dihitung-hitung oleh beliau itu sudah puluhan ribu gantang harusnya untuk diisi, untuk dimakan setiap harinya. Nah, tetapi setelah itu tempat kurmanya itu terguling hilang, maka setelah itu beliau terkena musibah. Makanya beliau itu menyampaikan kepada para sahabat, para tabi'in bahwa beliau itu dalam hidup punya 3 macam musibah. Dia merasakan 3 macam musibah. Yang pertama, musibah ketika meninggal oleh Rasulullah, ditinggal wafat. Itu musibah besar menurut beliau. Karena setiap harinya ngangsu kawero, sinau, tiba-tiba gurunya meninggal dunia, terputus, beliau menganggap itu musibah besar. Terus yang kedua, musibah besarnya adalah ketika meninggalnya atau wafatnya Utsman ibnu Affan. Karena pada saat itu terjadi kekacauan kaum muslimin, ya, terjadi chaos, konflik. Dan akibat dari kekacauan di masa Utsman bin Affan itu, di masa-masa itu pula tempat kurmanya hilang dan itu dianggap sebagai musibah besar buat beliau. Jadi wafatnya Nabi, wafatnya Utsman, dan hilangnya tempat kurma itu dianggap sebagai musibah besar buat beliau. Ya, mungkin karena kekacauan, dicuri orang itu, akhirnya sudah nggak mandi lagi tempatnya. Nah, ini tentang kisah Abu Hurairah, Masya Allah. Jadi mencari keberkahan dari orang-orang mulia diperkenankan, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk kepada materi hadis dan matannya. Kita akan mengambil manfaat dari dalamnya. Abu Hurairah ini mendengar langsung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Tegas sekali ini. Apa saja yang aku larang untukmu, dari larangan-larangan itu apa saja itu, fajtanibu, maka tinggalkanlah. Jadi apa yang aku larang untuk kalian, tinggalkanlah. Di situ pakai huruf fa, fajtanibu. Itu artinya tidak ada jeda. Permintaan dari hadis itu tidak ada jeda. Kalau kita dalam agama ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang berarti keharaman-keharaman itu, maka seakan-akan menurut bahasa hadis ini, ora usah nunggu waktu, langsung segera tinggalkan. Karena penundaan itu tidak ada manfaatnya. Itu untuk hal yang dilarang. Ya. Tetapi beda dengan ketika hadis setelahnya itu, yaitu berupa perintah. Wa ma amartukum, dan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian bihi, dengan perintah itu, dengan apa-apa itu, faktu, maka datangkanlah atau hadirkanlah perintah itu, kerjakanlah mastata'tum, semampu kalian. Jadi kalau melaksanakan perintah itu ada pilihan, luas. Nek kamu mampu, kerjakan. Tapi kalau kamu nggak mampu, ya nanti kerjakan setelah mampu. Tapi urusan meninggalkan larangan tidak ada toleransi. Segera mungkin, secepatnya tinggalkan. Sehingga nggak ada bahasa meninggalkan perintah, yuk aku kira-kira mampu ora ya meninggalkan larangan ini. Kira-kira aku iso ora ya ninggal kayak gini. Nggak ada. Yang berlaku adalah ketika diperintahkan.
Misalnya ada ibadah tertentu, haji misalnya. Kalau haji mampu, tindakke. Tapi kalau nggak mampu, ya nunggu mampunya. Tapi kalau urusan yang haram-haram itu langsung segera fajtanibu, maka tinggalkanlah. Nah, ini redaksi hadis yang luar biasa. Nah, ini yang bagian pertama, Pak. Apa yang dilarang, apa yang aku larang untuk kalian langsung tinggalkan atau jauhi, dan apa yang aku perintahkan untuk kalian segera kerjakan semampu kalian. Kemudian bagian yang kedua, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Dan sesungguhnya kerusakan yang pernah terjadi pada orang-orang sebelummu, dalam tafsir hadis ini umat-umat sebelum kita yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani, karena yang paling dekat dengan masa kenabian Rasulullah. Jadi rusaknya orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang sebelum kita, adalah disebabkan dua macam. Yang pertama, kasratu masailihim. Mereka itu banyak bertanya yang tidak berguna, atau hanya untuk endo, takon sesuatu tapi tidak untuk dikerjakan, tapi untuk endo. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan suloyo kepada para nabinya, ya, menselisih atau menentang para nabi-nabinya. Dan ini ceritanya banyak untuk Bani Israel, sehingga harapannya Rasulullah ini dengan disampaikan ini tidak terjadi pada umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada larangan dalam agama kita. Yang kedua, ada perintah dalam agama kita. Maka ketika ada larangan, kita diminta untuk segera meninggalkannya tanpa penawaran. Ini yang pertama kesimpulan dari hadis ini. Kemudian kalau ada perintah, maka yang pertama langsung niatkan, kerjakan. Terus melihat kemampuan kita. Kalau mampu dikerjakan, kalau belum mampu tunggu sampai kita mampu. Nah, ini menunjukkan atau membuktikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat bijaksana dan faham akan kemanusiaan. Jadi Nabi kita yang mulia itu faham sekali akan kemanusiaan, bahwa kadang-kadang ada untuk kita itu syariat yang berat, tapi ada syariat yang ringan, sehingga di penutupnya itu mastata'tum, semampu kamu, karena kemampuan masing orang itu beda-beda. Ada yang orang itu kuat sekali bangun malam, ya, setiap jam 2 bisa bangun, dia punya azam, punya kerentek hati yang sungguh-sungguh, otomatis punya jam tubuh bangun. Iya, kamu mampu untuk melaksanakan sholat malam, kerjakan, bagus. Ada orang yang tidak mampu bangun malam, tetapi dia punya kemampuan sedekah banyak, karena punya harta, calcul, dia jadi orang yang lumo. Nah, ini juga karena dia mampu di bidang itu. Kalau yang lainnya, yang tadi bangun malam tidak mampu, mampunya di mana? Cari yang kita mampu, sehingga kita punya keistimewaan di hadapan Allah dengan amal-amal tertentu. Ada orang yang tidak mampu keduanya, tapi mampu membahagiakan kedua orang tuanya, berbakti, berkhidmat kepada orang tuanya, melayani setiap hari pada orang tuanya. Ada yang tidak mampu ketiganya itu, mampu menjaga sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. Nah, dikerjakan dengan istiqomah. Ini juga nanti akan jadi amal andalan. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk hal-hal yang diperintahkan Allah ini, maka kita itu punya pilihan-pilihan. Ya, alhamdulillah, ini bersyukurnya kita mempunyai Nabi yang sangat bijaksana dan paham kemanusiaan. Sehingga kalau kita mampu, kita kerjakan. Kalau tidak mampu, enggak. Tapi untuk urusan yang larangan, tidak ada tawar-menawar. Segera tinggalkan. Minum khamr, segera tinggalkan. Kemudian makan barang yang haram, segera tinggalkan. Ya. Makanya nanti ada penjelasan-penjelasan dari para ulama bahwa meninggalkan larangan itu lebih utama daripada menjalankan perintah. Afdol, lebih afdol. Jadi meninggalkan larangan itu lebih afdol. Ya. Menghindari mafsadat itu lebih baik daripada mengambil manfaat. Nanti akan ada penjelasan-penjelasan para ulama. Nah, ini yang pertama. Ini kita sampaikan dulu syarah yang pertama. Tadi ada larangan, maka segera tinggalkan tanpa penawaran. Ada perintah, niatkan, laksanakan semampunya. Kemudian
Bagian yang kedua, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wakhtilafum ala anbiyaihim. Kita dilarang untuk banyak bertanya, karena dengan banyak bertanya itu menjadi sebab orang-orang terdahulu itu mengalami kesengsaraan dan mengalami beban berat dalam syariat. Nah, tentu ada pembagian. Masuk orang untuk takon. Kalau takon itu fardu ain yang harus kita tanyakan ya boleh. Maksudnya di sini adalah pertanyaan yang kita sendiri tahu dengan bertanya itu orang harus ngelakoni. Ya ingin mengolok-olok dan seterusnya dari syariat itu. Contoh konkretnya itu seperti Bani Israel, Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada 3 cerita paling tidak itu ya tentang ngeyelnya atau banyaknya pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Yang ujung-ujungnya Bani Israel itu mau mengingkari itu. Setelah dapat penjelasan mau diingkari. Yang paling terkenal adalah ketika Bani Israel itu ingin mencari bukti siapa pembunuh dari orang baik dan orang kaya yang ada di kampung saat itu. Yang sebetulnya yang membunuh adalah anak angkatnya sendiri. Tetapi mau konsultasi kepada Nabi Musa. Ya Musa, bagaimana ini mencari tahu siapa sebenarnya pembunuh dari orang yang meninggal dunia ini. Lalu kemudian Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Supaya kamu bisa mengetahui siapa yang membunuh orang ini, maka Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih Baqarah, sapi betina. Nah. Kemudian setelah disuruh menyembelih sapi betina itu kanggone kita yang nggak ngeyel itu kan teko nyari itu kan gampang gitu. Sapi wedok gitu, rampung. Tetapi inilah karakter Bani Israel yang Allah ingin tunjukkan kepada kita umat Muhammad supaya tidak mengulang sejarah itu. Malah datang ke Musa lagi mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Ya Musa, tolong engkau berdoa kepada Tuhanmu, minta lagi penjelasan. Sebetulnya sapi betinanya itu yang bagaimana? Jadi pengen mendapatkan yang lebih detail. Padahal kanggone orang yang diperintahkan itu asal misalnya suruh beli rokok, udah saya beli rokok, entah itu jarum, entah gudang garam, yang penting kan rokok, selesai, Pak. Itu enggak karakter Bani Israel, masih minta penjelasan. Kemudian setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah, turunlah wahyu. Innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Yang sapi betinanya itu siji wedok, kemudian 2 tidak muda dan tidak tua, awanum baina dzalik, di antara keduanya itu. Ora nom, ora tuwa. Faf'alu ma tu'marun, perintahnya, ayo kerjake, goleki. Wong sing njaluk sampeyan kok. Sekarang sudah diperintah Allah suruh nyembelih sapi betina, kok isih takon, dijawab sama Allah, yang tidak tua, tidak muda, di antara keduanya sedengan. Faf'alu ma tu'marun, kerjakan yang diperintahkan. Masih ngeyel lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya Musa, minta lagi kepada Tuhanmu, berdoa lagi. Kami butuh jawaban lagi secara detail lagi. Warnanya apa? Kan sapi itu kan banyak. Ada putih, ada merah, ada kuning. Masih minta warnanya. Ma launuha. Lalu Musa sabar itu ya, Nabi yang sangat sabar berminta kepada Allah doa. Innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadirin. Sapi itu syarat yang pertama berlaku, kemudian ditambah lagi dia warnanya kuning keemasan, jika orang melihat senang semuanya. Setiap orang yang melihat sapi itu semua senang. Wah, itu sudah mulai sulit tuh. Sudah mulai sulit itu. Wis wedok, kemudian umurnya sedengan, lalu kuning keemasan, setiap orang melihat senang. Tasurrun nadirin. Sebenarnya tinggal dilaksanakan itu sudah cukup sulit, tapi inilah Bani Israel. Mereka bertanya pertanyaan yang tidak guna sehingga menyulitkan mereka sendiri, membebani mereka sendiri. Masih minta lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Ya Musa, doa lagi kepada Tuhanmu untuk memberikan terakhir saja detailnya dari sapi itu bagaimana. Kami masih samar-samar. Aslinya itu arep wegah goleki, tetapi masih tanya lagi.
Innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah lamadun. Hampir saja Bani Israel itu tidak mau melaksanakannya. Kemudian dijawab oleh Allah, innaha baqaratul la dalulum tusirul ard wa la tasqil harsa musallamatul la syiyata fiha. Sapi itu syarat pertama kedua berlaku, dan ditambah lagi syaratnya sapi itu tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, menyirami tanaman, tidak punya cacat pada fisiknya. Wah, itu sudah wangel itu. Terus warnanya kuning keemasan, sedengan umurnya, kemudian tidak pernah membajak sawah, tidak pernah menyirami tanaman, dilihat orang semuanya suka, tidak punya cacat lagi. Dan takdirnya Allah memang ketemu, Pak. Itu sapi, tapi hanya satu-satunya yang ada di lingkungan Bani Israel itu. Punyanya seorang anak yatim, yang dia hanya punya kelangenan sapi dirawat dari kecil, yaitu. Sehingga ketika mau dikersake itu dia nggak mau. Ini sapi yang saya ngon dari kecil ini, kalau dibeli nggak boleh ini. Saya senang dengan sapi ini. Akhirnya karena sudah nggak enak sama Nabi Musa, panitia pencarian sapi itu, ya sudah berapapun harganya, kami akan membelinya. Akhirnya namanya orang nggak butuh, ya sak-sae kok jual mahal. Ya sudah, mau saya lepas, ini janjane aku ra gelem ngedol iki. Sudah tak lepas, tapi harganya mohon maaf, harganya kepingan emas yang bisa menutupi seluruh tubuh sapi ini. Ya jenis orang butuh kok dipaksa, ya akhirnya sak karepe nek gawe rego. Akhirnya betul, Pak. Uang yang untuk membeli itu diambilkan dari harta waris orang yang meninggal dunia untuk anak angkatnya, yang sebenarnya anak angkatnya tadi yang membunuh ayahnya, tapi tidak ngaku. Dia ingin harta benda ayahnya yang kaya raya itu. Oleh Allah dipindah dengan cepat. Harta yang mestinya diwariskan ke anak angkatnya yang durhaka itu tiba-tiba habis untuk membeli emas itu, berpindah kepada anak yatim piatu. Gara-gara sapi, gara-gara ngayalnya Bani Israel. Nah, ini salah satu contoh dalam sejarah betapa banyaknya bertanya yang tidak ada gunanya itu memberatkan kehidupan kita, memberatkan syariat kita. Sehingga kalau sudah ada perintah, itu ya sami'na wa ta'na, itu lebih mudah. Nah, dulu pernah waktu saya kuliah itu ya ada mahasiswa diseneni sama dosen ini, teman saya diseneni. Suruh buat makalah, yang penting jadi makalah, saya takon warna kertasnya apa, ukurannya apa, dijilid enggak, terus wah itu mas seneni. Sampai itu dikai kebebasan malah menyulitkan diri sendiri. Ya sudah, yang penting jadi makalah, selesai, bisa dipresentasikan, itu udah bagus, nggak usah reno-reno. Banyak bertanya kadang-kadang menyulitkan kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini penjelasan-penjelasan yang mudah-mudahan bisa kita fahami dari hadis yang ke-9 dari Arba'in An-Nawawi. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa agama kita itu sebetulnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menghendaki kehidupan kita beragama ini mudah, tidak mempersulit kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi kalau kita sulit dalam beragama itu, ya itu sebenarnya karena kita kadang berlebih-lebihan. Manusia suka berlebih-lebihan. Kok jadi angel ya? Karena Allah sendiri menghendaki kita mudah. Kenapa harus dipersulit? Makanya di beberapa waktu yang lalu itu kan ada informasi yang mengkritik MUI terkait kenapa MUI Majelis Ulama Indonesia itu kok pekerjaannya malah gawe-gawean. Kenapa gawe-gawean? Lah yo wong sing wis cetha ning Al-Qur'an itu kan haram, sing halal itu angel ya. Kenapa harus menetapkan label halal? Kenapa nggak melabelkan yang haram saja, kan penak itu. Nggak golek gawean. Itu kelakarnya orang-orang di atas itu kritik MUI. MUI itu nggak usah banyak gawean. Wong kalau pengen pekerjaannya gampang itu cukup dilabeli aja yang haram-haram itu dilabeli, selesai, itu mudah. Melabeli kok melabeli yang halal ya. Angel lah. Ngel-ngel kehidupan itu. Nah, itu hanya satu guyonan saja. Jadi Allah menghendaki kehidupan kita, apalagi beragama menjalankan Islam ini dikehendaki yang mudah, tidak untuk dipersulit. Karena banyak bertanya, kemudian menselisih para nabinya, apa yang datang dari nabi kemudian diselisih, itu memberatkan kita. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh.
dan apa yang datang dari Rasul fakhudhuh, maka ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul fantahu, jauhilah, tidak usah dikerjakan. Insya Allah dengan demikian kita akan memperoleh kehidupan yang selamat, mudah, insya Allah menenteramkan. Nah, ini diantara beberapa syarah. Masih ada lagi beberapa penjelasan dari hadis lain yang mendukung, ada dari sahabat, ada tabi'in. Bila saat pun lanjut wonten napa nggih ingkang badhe dipun diskusiaken menawi wonten, menawi mboten kita lajengaken. Oke. Ada penjelasan dari kaidah usul fikih tentang dukungan dari hadis-hadis ini supaya memantapkan kita. Yang pertama adalah tarku wahidin minal muharramati aula min iktsarin nawafil. Nah, ini. Meninggalkan satu saja dari hal-hal yang diharamkan itu lebih utama dari memperbanyak amal-amal sunnah. Itulah langsung nggih. Meninggalkan satu saja yang diharamkan oleh Allah, haram udah cetok langsung tinggalkan, itu lebih mulia, lebih utama daripada kita memperbanyak nawafil, amal-amal sunnah. Ini betapa pentingnya bahwa kehidupan kita ini mestinya bersih dari hal-hal yang haram. Sehingga kalau kita melakukan banyak amal sunnah, Pak, tapi kalau yang keharaman kita juga lakukan, itu mengotori ibadah kita, bahkan bisa jadi tidak menerima Allah akan ibadah kita, karena tercampur. Tapi dengan kita bersih dari keharaman yang dilarang kita jaga betul tidak kita laksanakan, maka yang bersih itu akan menjadi pendukung, menjadi suplemen bagi hati kita, suplemen bagi amal kita. Tarku wahidin minal muharramati aula min aksarin nawafil, min iksarin nawafil. Meninggalkan satu saja dari hal yang diharamkan Allah itu lebih utama dari memperbanyak nawafil, hal-hal yang disunahkan. Itu yang pertama. Kemudian di hadis Nabi juga katakan, disabdakan, ittaqil maharimata takun a'badan nasi. Hendaklah kalian takut atau jauh takut kepada yang diharamkan Allah, maka kamu kalau sudah takut yang diharamkan Allah, maka engkau akan menjadi a'badan nas, sebaik-baik hamba dari manusia-manusia. Jadi kalau kita betul-betul menjaga diri, takut mau melakukan haram itu rasanya jijik, mau melakukan yang haram itu rasanya nggak cocok, pokoknya nggak jodoh gitu, itu lama-lama kalau kita mengambil sikap seperti itu, Pak, yang haram itu nggak cocok, nggak senang, maka kita akan dinaikkan derajat kita menjadi a'badan nasi, hamba yang mulia di antara manusia yang lain. Walaupun amal kita mungkin masih tergolong sedikit, tetapi dengan menjaga tidak melaksanakan yang haram, kita dinaikkan Allah makom derajat kita. Dalam hadis yang pendek seperti itu. Kemudian ada lagi yang disampaikan oleh istri Rasulullah SAW, yakni Siti Aisyah, man sarrahu an yasbiqa adzaibal mujtahida falyakuffa anidzunubi. Barang siapa yang hendak melalui orang-orang yang ahli ibadah di masa lalu, barang siapa yang orang sekarang ingin mendahului atau nyalip, istilahnya menyalip makomnya orang-orang yang ahli ibadah di masa lalu, maka falyakuffa anidzunub, maka berhentilah atau bertahanlah dari berbuat dosa. Jadi tahanlah diri untuk tidak berbuat dosa. Masya Allah, ini bisa nyalip, Pak, ini. Jadi kita orang sekarang itu bisa nyalip orang-orang yang ahli ibadah di masa lalu, yang ibadahnya kenceng. Caranya adalah dengan kita bertahan, menahan diri dari berbuat dosa. Jangan melakukan dosa, jangan mendekati dosa. Kalau hidup kita bersih dengan dosa, nanti oleh Allah kita disederajatkan, bahkan nyalip sarro. Ya. Sarro'an yasbiqo adzaibal mujtahida. Kita akan bisa nyalip ahli-ahli ibadah yang sudah Allah pundut pada masa-masa yang lalu. Nah, ya bisa nih sungguh-sungguh dalam menahan diri tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan ini disampaikan ringan tetapi dilakukan berat.
Karena di sekeliling kita memang ada godaan yang Allah hadirkan sebagai penguji keimanan, dan juga ada makhluk yang memang spesialis menggoda kita. Kerjaannya cuma itu, yaitu setan dan iblis. Nah, tapi kalau kita sudah menjadikan dia sebagai musuh, ya sudah, apa yang dibisikkan untuk berbuat dosa itu kita musuhi, kita lawan, insya Allah kita akan sukses. Ya, sekali lagi, kita memang ada ujian dalam kehidupan kita ini, bisa sedikit tergelincir, terpleset. Nah, itu memang untuk menguji keimanan kita, dan kita sudah punya musuh abadi yang harus kita sadari terus-menerus, yaitu setan. Dia ya'murukum bisu', dia memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa bisa mengerjakan yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk-buruk, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita mengerjakan yang baik dan bersegera dalam meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita bersih, tenang, tentram, dan nanti kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat insyaallah. Pilih mekaten kang saged kita aturaken wonten lepatipun nyuwun pangapunten, mugi-mugi Allah paring dhateng kita sedaya kemanfaatan ilmu dan keberkahannya insyaallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Lepatipun nyuwun pangapunten, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.